Shalom saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Apa kabar kita hari ini? Semua kita sehat, semuanya kita bersukacita. Dan pastinya kita semuanya selalu bersyukur. Karena melalui kita bersyukur, apapun yang menjadi situasi dan keadaan kita saat ini, maka kita dapat melihat kebaikan-kebaikan Tuhan senantiasa ada di dalam kehidupan kita. Amin. Firman Tuhan yang akan menyapa kita pada hari ini terambil dari kitab Ulangan pasalnya yang kelima ayatnya yang ke-16. Kita buka Alkitab kita bersama-sama. Ulangan pasalnya yang kelima ayatnya yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Hormatilah ayahmu dan ibumu seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, supaya lanjut umurmu dan baik keadaanmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan, merenungkan, serta memeliharanya hari lepas hari. Haleluya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ada sebuah cerita yang mungkin sudah sangat sering kita dengarkan. Bahkan di saat kita waktu masih kecil, ini cerita sangat mudah kita dapati, baik itu di buku maupun juga di siaran televisi, yaitu kisah tentang si Malin Kundang. Bagaimana tentang Malin Kundang ini menceritakan seorang anak yang dia tinggal bersama ibunya, dan kemudian ibunya memberangkatkan Malin Kundang untuk merantau di sebuah perkotaan dengan harapan bahwa si Malin Kundang dapat berhasil kemudian pulang ke kampung halamannya dan dapat membahagiakan ibunya di usia tuanya nanti. Namun ternyata di saat si Malin Kundang sudah mencapai keberhasilannya, dia ternyata lupa untuk pulang ke kampung halamannya. Bahkan dia lupa terhadap ibunya, hingga sampai ibunya pergi menjumpai Malin Kundang di perkotaan. Dan sesampai di sana, ternyata si Malin Kundang tidak mau mengakui ibunya. Bahkan dia menganggap bahwa ibunya sudah mati. Hal ini sangat membuat sakit hati, di mana ibunya merasa kecewa, di mana ibunya batinnya terluka. Anak satu-satunya yang ia besarkan dengan penuh kasih sayang yang selalu ia doakan. Namun kemudian melupakan ibunya, tidak mengakui ibunya di saat dia sudah sukses, di saat dia sudah mencapai keberhasilannya. Kemudian si ibu pun marah dan mengutuki si Malin Kundang dan berubah menjadi batu. Kisah ini sebenarnya sangat sering juga kita jumpai, di mana dalam kehidupan sekarang ini banyak juga Malin Kundang. Sekalipun mereka tidak dikutuk menjadi batu. Namun banyak sekarang anak yang ketika mereka sudah mencapai kesuksesannya, ketika mereka telah berhasil, kemudian mereka melupakan orang tuanya. Kemudian mereka tidak mengakui orang tuanya, bahkan tidak mau merawat orang tuanya yang sudah tua, yang sudah tidak bisa lagi melakukan aktivitas seperti biasanya. Dan banyak anak yang memilih untuk menghantarkan orang tuanya ke panti jompo. Ini sebenarnya sangat membuat sakit hati seorang ayah atau ibu, di mana anaknya yang dia besarkan ketika dari kecil sampai besar dengan penuh kasih sayang yang selalu didoakan. Namun di saat si anak sudah berhasil, malah memperlakukan orang tuanya seperti itu. Dalam pembacaan firman kita tadi, dalam kitab Ulangan pasal yang kelima ayat 16, Tuhan sendiri memerintahkan kepada bangsa Israel agar mereka menghormati ayah dan ibunya, supaya lanjut umurnya dan baik keadaannya di tanah yang diberikan Tuhan. Nah, ayat ini sebenarnya salah satu dari ke-10 hukum Taurat yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel melalui hambanya Musa, yang kala itu bangsa Israel masih berada di padang gurun di tengah perjalanan menuju tanah Kanaan.
Di dalam ayat bacaan ini, Allah menegaskan supaya bangsa Israel menghormati ayah dan ibunya sebelum mereka sampai atau tiba di tanah Kanaan. Mengapa hal ini demikian dikatakan, diperintahkan kepada bangsa Israel? Sebenarnya Tuhan hanya menginginkan agar umatnya, yaitu bangsa Israel, tidak lupa bagaimana perjuangan umatnya tersebut ketika berada di padang gurun. Dan kitab Ulangan ini berisikan tentang penegasan kembali terhadap perintah Tuhan kepada bangsa Israel ketika mereka di tahun terakhirnya sebelum tiba di tanah Kanaan. Tuhan ingin mengingatkan kembali bangsa Israel atas perintah-perintah yang telah diajarkan selama ini, supaya mereka tidak lupa setibanya di tanah Kanaan, supaya bangsa Israel tidak lupa bahwasanya Tuhanlah yang telah menolong mereka, bahwasanya Tuhanlah telah yang menuntun mereka hingga mereka bisa sampai ke tanah Kanaan. Kemudian hal ini dapat mereka ajarkan kepada anak-anaknya, dan kemudian keturunannya pun tidak lupa untuk selalu percaya kepada Tuhannya, yaitu Allah. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, perintah ini juga disampaikan kepada kita sebagai umatnya Tuhan, di mana sangat penting kita menghormati ayah dan ibu. Tidak seperti maling kundang yang dia ketika sudah mencapai kesuksesannya kemudian melupakan orang tuanya. Mungkin saat ini orang tua kita sudah lansia, di mana mereka berjalan pun harus dibopong, di mana mereka mandi harus dimandiin, makan harus disuapin. Namun sebelumnya kita sebagai anak, kita telah mendapatkan itu semua ketika kita waktu masih kecil. Maka tidak ada alasan bagi kita untuk tidak merawat, untuk tidak menjaga orang tua kita di masa lansianya nanti. Hal inilah sebagai bentuk penghormatan kita melalui tindakan kita kepada orang tua, kepada ayah dan ibu. Maka dengan demikian, di saat kita nanti menjadi seorang orang tua dan memiliki anak, maka anak kita pun akan melakukan hal yang kita lakukan kepada orang tua kita. Maka jelas seperti yang difirmankan tadi, siapa yang menghormati ayah dan ibunya akan panjang umurnya dan baik keadaannya. Yang dimaksud panjang umur dan baik keadaan ketika dia telah menjadi orang tua kemudian memiliki anak, maka si anak itulah nanti yang akan menjaga dia, yang akan merawat dia. Jika anak merawat orang tuanya dengan baik, maka orang tua tersebut akan panjang umur dan di usia lansianya akan baik keadaannya, tidak dilantarkan oleh anaknya, melainkan tetap senantiasa dipelihara, senantiasa dirawat, dijaga. Maka dari itu saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan saat ini mengingatkan kita kembali. Mungkin selama ini kita ngerasa bahwa kita berhasil adalah karena kuat dan hebatnya kita. Namun semua itu adalah karena doa dan pengorbanan orang tua kepada kita. Dan ada satu istilah yang menarik, dikatakan bahwa orang tua adalah Tuhan yang kita lihat. Di mana orang tua adalah sosok yang pertama kali memberikan kita kasih sayang, yang pertama kali memperkenalkan dunia kepada kita, yang kemudian orang tua yang memelihara kita, yang merawat kita seperti Tuhan yang memelihara dan melawat umatnya. Maka bentuk penghormatan kita kepada Tuhan dapat kita wujud nyatakan melalui menghormati ayah dan ibu kita. Biarlah kiranya Tuhan yang menolong kita agar dapat melakukan seperti yang telah Tuhan firmankan, yaitu menghormati ayah dan ibu kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati.
Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus atas kebaikan-Mu, atas penyertaan-Mu hingga pada saat hari ini. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang telah mengingatkan kami kembali agar kami menghormati ayah dan ibu kami. Jika selama ini kami masih belum menunjukkan sikap dan hormat kami kepada orang tua melalui tindakan dan perbuatan, biarlah kiranya ampuni kami Tuhan, dan ajar kami Bapa untuk dapat menunjukkan sikap dan tindakan kami untuk menghormati kedua orang tua kami Tuhan. Bapa yang baik, kami berdoa untuk setiap orang tua yang mungkin saat ini menginjak usia lansia. Tuhan senantiasa memberikan kekuatan, memberikan semangat di dalam mereka menjalani masa tuanya. Tuhan ajarkan setiap anak-anaknya untuk dapat mengasihi, untuk dapat menjaga dan merawat orang tuanya di usia lansianya Tuhan. Bapa yang baik, juga kami berdoa kepada anak-anak muda yang saat ini merindukan melanjutkan studi. Biarlah kiranya Tuhan yang menolong setiap pergumulan anak-anak-Mu. Biarlah Tuhan yang memberikan solusi agar mereka dapat mencapai cita-cita mereka. Tuhan juga akan berdoa untuk setiap anak muda yang merindukan pekerjaan. Biarlah kiranya Tuhan yang memberikan pekerjaan yang baik agar mereka dapat menjadi penyalur berkat baik dalam keluarganya maupun bagi lingkungan sekitarnya Tuhan. Dan juga kami berdoa untuk anak-anak muda yang merindukan pasangan. Biarlah kiranya Tuhan yang mempersiapkan dia dan mempertemukannya dengan pasangannya yang terbaik menurut kehendak-Mu Tuhan. Bapa yang baik, juga kami berdoa untuk setiap keluarga, setiap umat-Mu di mana keadaan pandemi saat ini Tuhan membuat kami banyak khawatir, membuat kami semakin cemas. Tuhan ajar kami untuk tetap teguh percaya kepada-Mu, bahwa Engkau akan selalu senantiasa melindungi kami. Tuhan, jauhkanlah kami dari segala sakit penyakit, virus mara bahaya apapun Tuhan. Tuhan juga pada keluarga kami yang mungkin saat ini terpapar virus corona, biarlah kiranya Tuhan yang memberikan kesembuhan, memberikan mereka semangat untuk menjalani masa pemulihan mereka Bapa, dan kiranya mereka dapat segera pulih dan dapat bersukacita kembali bersama dengan keluarganya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan sebelumnya kami mengakui setiap dosa pelanggaran kami. Ampuni, kuduskan, sucikan kami agar kami layak untuk menerima berkat-Mu. Bapa yang baik, untuk setiap pekerjaan aktivitas kami selanjutnya, biarlah kiranya Tuhan yang menolong, Tuhan yang menyertai apapun yang menjadi aktivitas kami, biarlah itu dapat menjadi kebaikan dalam setiap kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.